Halo, selamat pagi semuanya siswa-siswa Bapak kelas 12 IPS 1 sampai dengan 12 IPS 6. Nah, di sini Bapak berada di ruang laboratorium biologi dan selama ini kita belum pernah ya mengenal lab biologi seperti apa dan apa saja yang ada di dalam lab biologi. Nah, jadi kesempatan kali ini kita akan coba untuk memperlihatkan kepada kamu semuanya apa saja yang ada di laboratorium biologi. Nah, kalau kamu lihat sini, oke. Nah, ini adalah merupakan wastafel ataupun tempat untuk membersihkan segala peralatan-peralatan biologi yang sudah kita gunakan, ya. Dan ini merupakan poster-poster maupun gambar-gambar yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran biologi. Dan ini ada kursi dan meja yang ada di ruangan lab ini. Kemudian sini juga ada papan tulis. Nah, kemudian di bagian dalam ini kita akan menemukan beberapa bahan kimia yang biasanya digunakan untuk praktikum biologi, ya. Nanti kita akan coba untuk praktikum biologi dan secara virtual juga kalian juga bisa melihat apa-apa saja yang bisa kita lakukan dengan bahan-bahan seperti ini. Nah, di sini ada peralatan yang namanya tabung reaksi. Tabung reaksi itu seperti ini, anak. Jadi ini tabung reaksi seperti ini. Oke. Ini ada dua jenis sebenarnya, ada yang Pyrex, ada yang non Pyrex. Apa sih beda antara Pyrex dengan non Pyrex? Nah, beda. Baik, ini adalah contoh dari tabung reaksi yang Pyrex. Dia memiliki brand ataupun merek di sini, logo seperti ini, dan juga kacanya lebih tebal. Jadi bisa tahan di atas 100 derajat Celcius, itu tahan banget gitu ya. Untuk dibakar ataupun direbus gitu, seperti itu. Nah, digunakan di dalam air mendidih juga aman. Nah, sedangkan yang biasa itu tidak ada mereknya dan lebih tipis dan tidak bisa dipanaskan terlalu tinggi derajatnya. Nah, kemudian tadi kita sudah lihat ada tabung reaksi. Ini ada rak tabung reaksi. Nah, rak tabung reaksi ini fungsinya untuk meletakkan tabung reaksi yang sudah dibersihkan. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan percampuran bahan kimia, kemudian kita menunggu terjadi reaksi pada bahan kimia tersebut, kita bisa letakkan seperti ini. Oke. Nah, kemudian kalau sudah dibersihkan, kita bisa balikkan seperti ini, nah, supaya lebih cepat kering. Jadi rak tabung reaksi itu ada yang lubangnya besar untuk ukuran tabung reaksi yang besar, dan bahkan ada yang kecil seperti ini. Kemudian di sini ada penjepit, ya, penjepit tabung reaksi seperti ini dari kayu. Ini fungsinya untuk menjepit tabung reaksi jika jika kita misalnya memanaskan atau membakar bahan zat kimia yang ada dalam tabung reaksi ini, maka kita harus menggunakan penjepit seperti ini untuk keamanan kita, seperti itu. Ya, ini fungsinya seperti ini. Nah, kemudian peralatan lain yang ada di sini yaitu ini ada alus sama mortal. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini fungsinya untuk menghaluskan. Ini fungsinya untuk menghaluskan bahan-bahan yang bersifat bongkahan ataupun berbentuk padat untuk dihaluskan menjadi bentuk serbuk seperti ini gitu ya. Nah, kemudian di sini juga ada pipet tetes. Ini gunanya pipet tetes ini apa ya? Pipet tetes ini gunanya untuk mengambil cairan berapa milimeter yang kita perlukan. Jadi untuk 1 milinya itu 2 tetes. Ya, 1 mili itu 2 tetes dari penjepit tetes seperti ini. Kemudian di sini juga ada beberapa peralatan-peralatan yang terbuat dari kaca. Di sini bisa kita lihat ini beragam macam bentuk yang bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi tabung-tabung kaca seperti ini jenisnya juga banyak sekali. Nah, kemudian di sini juga ada loop, ya. Di sini juga ada alat untuk mengambil sampel darah, ya, untuk pengecekan jenis golongan darah. Ini ada pinsetnya, ya, dan juga ini alat untuk jarumnya seperti ini. Nah, kemudian peralatan-peralatan lainnya ada di sini itu adalah
ini ada alat untuk speak manometer ya. Speak manometer ini fungsinya untuk mengukur tekanan darah. Jadi ini fungsinya biasanya untuk anak kelas 11 IPA untuk mengatur tekanan darah apabila kita sudah melakukan suatu pekerjaan. Terus di sini ada kita lihat ada kunci kancing. Oke. Kemudian kita ada kancing genetika. Ini kancing genetika seperti ini ya. Ini ada warna-warni. Ini untuk mata pelajaran genetika, pewarasan sifat atau persilangan. Jadi kita menggunakan kancing-kancing seperti ini ya. Oke. Kemudian di sini ada peralatan lain seperti termometer, ada termometer ruangan, ada termometer suhu seperti itu. Dan ini juga ada beberapa peralatan-peralatan yang menunjukkan organ-organ tubuh manusia ya, seperti itu. Nah, oke. Nah, seperti ini namanya torso. Jadi torso ini berfungsi untuk menunjukkan organ-organ dari bagian tubuh manusia, baik itu bagian luar maupun bagian dalam atau anatominya. Ya, ini ada kerangka di sini. Jadi kerangkanya belum sempurna, bagiannya banyak yang hilang seperti ini ya. Nanti kita ada satu lagi, kita akan coba untuk pasang kembali. Dan ya, berikutnya ini adalah lemari untuk penyimpanan mikroskop. Ya, ini ada berapa mikroskop di sini. Coba ambil satu. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah mikroskop. Ya. Baik. Nah, mikroskop ini adalah mikroskop cahaya. Ini adalah mikroskop cahaya. Ya, di mana mikroskop cahaya ini bisa kita gunakan di dekat sumber cahaya. Dia tidak ada listrik di sini untuk membantu penyinaran. Ya, di sini ada, kita lihat di sini adalah bagian-bagian daripada mikroskop. Di sini ada untuk ini namanya lensa. Nantinya dipasang lensa di sini yang berhubungan dengan mata kita untuk melihat, lensa okulernya. Nah, kemudian ini ada mikrometer. Ini fungsi untuk ini ada mikrometer kasar ini. Mikrometer kasar ini berfungsi untuk menaik turunkan daripada lensa daripada objektif di sini. Ini adalah lensa objektif. Kemudian ini adalah mikrometer halus. Ini untuk membuat fokus daripada gambar yang kita dapatkan semakin jernih. Ya, kita gunakan yang kasar, lalu kita gunakan yang halus. Di sini ada 3 ukuran perbesaran daripada lensa objektif ini yang langsung ke objek mana yang mau kita lihat. Di sini kita letakkan di sini. Jadi bahan apa yang mau kita lihat melalui mikroskop kita letakkan di sini dulu ya. Ini dulu. Jadi dia ada kaca objektif dan ada cover glass di sini yang kecil seperti ini. Ini adalah cover glassnya ya untuk menutupi objek ya. Dan ini ada penjepit dari kaca itu sendiri supaya tidak bergeser gitu ya, tidak bergeser. Oke. Nah, kemudian ini adalah torso full tubuh manusia seperti ini. Oke. Nah, di sini ada beberapa alat yang menunjukkan bagian-bagian daripada kulit ini ya. Ini dari kulit, jaringan kulit seperti ini. Nah, di sini juga ada beberapa alat bedah. Ini ada bedah kita. Ini alat bedah kita. Kita akan coba buka. Nah, ini merupakan alat bedah kita. Ini bedah kita ini nanti kita gunakan untuk melihat anatomi bagian hewan. Kalau misalnya nanti kita ada praktek membedah hewan, kita bisa gunakan peralatan ini untuk membuka bagian tubuhnya. Oke, di sini juga ada ini merupakan namanya
Ini adalah bak lilit yang biasa digunakan untuk tempat untuk pembelahan hewan umpamanya. Dan ya itu dia sebagian peralatan-peralatan yang ada di lab biologi. Nah, semoga sedikit pemaparan ataupun penjelasan tentang bahan-bahan ini, alat-alat ini dapat kamu ketahui, nanti bisa kita gunakan. Oke, itu tadi beberapa peralatan yang ada di laboratorium biologi yang bisa kita manfaatkan di ruangan lab ini. Dan jika ada kesempatan nanti, kalian semua bisa masuk ke ruangan ini dan kita bisa mencoba alat tersebut untuk melakukan praktik-praktik biologi. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.